Distrik, Kepala Dinas Perindakop, Pak Inspektorat, Pak Lurah, Pak Bapak Kepala Kampung di 9 kampung di Distrik Wasior. Kegiatan pemampatan lahan pekarangan dengan prioritas jagung ini adalah visi dan misi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati periode 2022 dan 2026. Salah satunya itu adalah peningkatan ekonomi rakyat. Dalam visi dan misi tersebut maka semua dinas yang punya tugas untuk pelayanan dan peningkatan ekonomi masyarakat, dan kami Dinas Pertanian inilah yang mempunyai tugas khusus untuk memberikan pelayanan kepada kelompok tani dan sasaran petani yang sudah memperhatikan ekonomi masyarakat di Kabupaten Teluk Gundama. Untuk itu saya akan membacakan bantuan atau penerima manfaat. Jumlah penerima manfaat untuk seluruhnya di tahun 2022 sebanyak 800 kepala keluarga. Dan sayuran 12 kali 20 meter persegi dengan total luas lahan sayur 3 hektar. Kemudian untuk jumlah keseluruhan jumlah luas lahan berjumlah 33 hektar. Kemudian distrik Wondiboy, ini distrik Wondiboy rasanya kita undang juga untuk menerima 9,2 hektar. Sedangkan sayuran 1 hektar, jadi total luas lahan 10 hektar. Kemudian distrik Wasior, 10 kampung, jumlah penerima manfaat 145 kepala keluarga, jumlah dana yang diperuntukkan untuk insentif untuk kita semua. Untuk itu saya mau menyampaikan harapan sehingga program ini kita akan sama-sama jalankan secara baik, karena ini adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita sehingga kita memanfaatkan secara baik. Demikian laporan singkat saya, dan atas nama dinas dan masyarakat kami akan memberikan waktu kepada Bapak Bupati untuk memberikan arahan bagi kita, dan sebentar juga akan menyerahkan secara langsung biaya insentif petani, dan ada beberapa benih sayur yang perlu diserahkan. Sekian dan terima kasih. Yang saya hormati, saya rapat di mulut boleh. Saya pikir kita santai saja ini. Tidak boleh terlalu pikir ini acara petani di lapangan. Jadi tadi pagi saya bangun itu mandi, saya pakai baju kos saya pikir mungkin nanti berdiri di kebun jadi. Tapi saya kira lah bapak acara dalam gedung ya, sudah ketika meja cepat-cepat. Ya, yang saya hormati Bapak Kadin Pertanian, Pak Sektor, Pak Kadin Perindak, Pak Kepala Distrik, Kepala Kelurahan, Pak Kepala Kampung yang ada ya. Tadi ada dari Radok, Dotir, semua ada ya. Riyati, semua sudah, semua yang hadir. Dan para penyuluh sekalian yang saya banggakan, para pegawai di jajaran Dinas Pertanian, dan Bapak sekalian yang kami hormati. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan bernapas, tapi juga melakukan berbagai aktivitas di dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam entah itu institusi dan lain-lain. Hari ini ada sekolah minggu, tapi saya tidak sempat pergi ibadah di sekolah minggu, peringatan untuk sekolah minggu. Ya, 9 Juli itu hari sekolah minggu. 2 Juli, sorry. 2 Juli itu hari sekolah minggu, tadi tidak sempat pergi karena ada tamu, dan saya pikir kalau saya pergi sekolah minggu nanti di sini tunggu tambah lambat. Ya, sehingga ada di sini Ibu Bapak sekalian, kita di Wondama ini diberi stempel terlalu banyak.
oleh pemerintah. Yang kalau kita lihat secara nyata sebenarnya masyarakat tidak, kalau saya ya dikategorikan miskin, tidak seperti di daerah lain yang orang mau betul-betul susah. Di sini kalau cuma makan kita tidak lapar, mau ya. Iya. Kalau cuma makan kita tidak lapar. Bapak bisa ya? Oh ya, Bapak bisa. Ada Bapak Katipas juga mungkin ada ya. Iya. Kalau untuk makan kita tidak lapar. Tetapi masyarakat, pemerintah pusat menilai dari segi penghasilan keluarga per bulan dalam bentuk uang tunai itu harus paling kurang 812.000 per bulan per kakak. Ada faktor-faktor lain yang mereka pakai, tapi Pak Menteri Dalam Negeri lebih sering pakai angka itu, 812.000 per kakak per bulan. Jadi kita semua di jajaran pemerintah berpikir caranya bagaimana kah supaya ada pendapatan yang sekian itu. Kalau dari kita mau hitung dari makanan tiap hari, contoh Bapak dong mancing dapat ikan kakap itu, ikan merah itu dapat 3-4 ekor yang banyak-banyak besar-besar begini, maka satu hari contoh bisa penghasilan bisa 300 sampai 500.000, satu bulan bisa lebih dari itu ya. Tetapi ya pemerintah punya penilaian seperti begitu, sehingga kami berharap mencoba berpikir kira-kira cara apa yang kita lakukan dan mudah. Dan saya belajar coba melihat sesuatu hal yang besar baru bawa turun ke bawah. Yang pertama itu waktu kami pertemuan di Sorong, Bapak Presiden tanam jagung di Sorong. Saya selalu sampaikan ke Pak Gubernur, bukan tidak mungkin Pak Presiden tidak punya rencana besar. Bukan tidak mungkin seorang sekelas Presiden tanam jagung buat main-main. Pasti ada rencana. Kemudian Pak Gubernur sendiri tanam jagung di Merapi. Kemudian nanti di Manokwari akan dibangun pabrik pakan untuk ternak ini yang menggunakan bahan kedelai dan jagung. Nah ini hal yang saya lihat sehingga kami putuskan untuk coba kita tanam jagung. Dan saya sudah usulkan dalam raker kemarin, kalau raker lagi di sini nanti saya sampaikan beberapa pertemuan di provinsi, saya minta kalau bisa Sorong jadi pintu keluar ya Pak Kadinya. Kita tidak bawa cari pasar jauh keluar, cukup di Sorong atau di Manokwari. Manokwari pabrik pakan kalau berdiri berarti dia butuh jagung dalam jumlah besar, jumlah banyak gitu. Nah tentunya mari Pak Haji, tentunya jagung-jagung bisi berapa Pak? Saya sudah lupa ini Pak, mesti belajar lagi ke Pak Rumainum ini dan Pak Kadin Pertanian, sudah lupa dia punya bisi berapa itu. Ya bisi 2 ya, kalau itu lakukan. Tadi Pak Kadin sudah sampaikan 1 hektar ya kita ambil yang terendah. Rata-rata kalau dilaksanakan dengan baik bisa 6 ya, 6 sampai 8 ton per hektar kita. Saya coba hitung per harga, saya ambil harga yang paling rendah sekali 4.500 ya, harga yang terendah, maka sekitar 180 kilo per kakak, maka itu bisa mencapai harga 810.000. Jadi tambah sedikit lagi sudah 812. Kita sudah mencapai standar yang diinginkan oleh pemerintah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jagung? Karena yang tadi dan tidak terlalu rumit seperti sayur-sayuran yang lain, harus semprot ini, semprot itu, harus jaga-jaga baik-baiknya terkena penyakit dan lain-lain. Jagung mungkin masih lebih, walaupun ya kadang-kadang ya ada. Sehingga
kita coba buat kebijakan penanaman jagung serentak kalau bisa ya, serentak semua supaya jumlah produksi kita bisa kelihatan dan besar. Kemudian hukum ekonomi akan berlaku, begitu produksi tersedia, pasar pasti tersedia. Itu. Jadi saya tidak bisa banyak penjelasan. Itu saja menjadi pertimbangan kenapa kita harus coba kembangkan jagung. Jadi Ibu Bapak sekalian yang berkenan diberkati Tuhan lewat bantuan benih dan peralatan yang nanti akan diserahkan, tentunya nanti pertanian akan menampingi melalui BPP dan para penyuluh supaya kegiatan penanaman bisa berjalan dengan baik dan produksi bisa ada. Dan kita harapkan Pak Kadin Perindak akan terus berkoordinasi dengan tempat mana pasar yang akan kita bawa ke sana. Saya beri petunjuk kepada Pak Kadin dan jajaran di pemerintah daerah, kalau bisa jangan masyarakat bawa hasil cari pasar. Kalau bisa pasar yang datang cari masyarakat. Artinya pemerintah yang langsung beli atau pemerintah menggunakan pihak ketiga, semua menuju ke macam ke distrik ke Rado, ke Iriati, ke Maimari. Nah ini mesti kita lakukan dengan demikian, masyarakat tidak ada pengeluaran lagi untuk biaya transportasi. Bisa ya Pak Kadin ya? Ya itu pola-pola yang kita coba lakukan sehingga mengurangi biaya-biaya yang keluar dan ya mudah-mudahan pendapatan kita bisa. Menurut data dari provinsi dari Jakarta itu ada 2.200 kita di Wonama. Saya tidak mau bilang miskin, cuma itu dong data yang kasih jadi. Iya, saya selalu protes tidak mau bilang karena masyarakat tidak lapor. Ya, saya tidak mau sebut itu. Tapi angka 2.200 itu jumlah yang negara yang tetapkan dan mesti kita. Jadi kalau masyarakat bisa berupaya dan memperoleh penghasilan seperti tadi saya sebutkan 812.000 per bulan, maka tentunya kita akan berpindah dari status itu. Ya selain itu tadi saya pas berdiri lihat Rica di depan ini, jadi Rica hari ini beberapa hari lalu sudah mencapai harga 100.000 per kilo. Di depan rumah ini saya suka bersih berumput setumbuh lagi, saya mau tanam rica tapi tidak ada waktu buat itu. Ya saya juga mau jual rica juga. Iya 100.000 per kilo itu lumayan. Iya. Kalau kita tanam rica, terus tanam rica yang keriting itu ya, itu yang lebih tahan, yang putih itu. Itu cabai yang lebih tahan, yang lain nanti cepat kena penyakit dan lain-lain. Terutama apa kutu putih apa itu paling sering dan paling cepat. Jadi itu saja yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Bapak, Mama, dorang kalau bisa ya benih ini jangan tinggal sampai nanti kempes lagi. Iya tak? Kalau bisa ditanam supaya selain benih ada dana ya? Iya, dana 6 juta diberikan per tahap. Oh iya. Sekarang diterima 2 juta ya untuk pembukaan. Oh iya. Lahan. Bisa toh? Iya. Bisa toh kita berusaha supaya stempel yang dikasih ini kita serahkan pindah dulu. Itu saja, sebenarnya tidak ada hal yang terlalu besar-besar yang saya pikir. Kalau pikir yang besar-besar nanti rumit kita lakukan. Saya pikir kalau kebun jagung itu dulu pengalaman, ya orang tua dong kas bersih, pohon pamunya udah kas bersih, saya langsung kayu kembeti itu, aduh saya sebut tulang akan lagi. Kembeti itu jalan tiga makan dan langsung bang, ya kita masih kecil-kecil itu langsung jalan tanam. Kembeti kah, batang PT kah, ya lantoro kah, ya jalan ikut orang bapak dan mama don dari belakang tanam jagung dan jadi. Itulah sebabnya itu yang jadi pertimbangan sehingga pilihannya ke jagung karena itu sudah biasa tong tanam. Kalau tanaman yang baru nanti bikin lagi segala macam lagi nanti terlalu susah. Ya? Tidak perlu diolah tanah dan lain-lain lagi.
tinggal nanti Bapak jaga bersihkan supaya. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Kepala Dinas. Saya kepada Pak Kadin Pertanian Perindak saya minta kawal terus sampai produksi ini bisa kita buat menghasilkan uang bagi masyarakat di kampung daerah kita sendiri. Mudah-mudahan pendapatan bisa naik. Ya. Di samping ya bisa tumpang sari ya, tumpang sari dengan itu, dengan cabai itu. Ya. Jadi pengacara bilang diversifikasi pangan, artinya ada tanam jagung, tanam apa lagi secara bersamaan itu. Tinggal diatur jarak tanamnya saja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf mungkin mendadak sekali Pak Kadin Pertanian tadi malam kemarin sore datang, kemarin dulu ya. Saya kebetulan harus berangkat besok, jadi saya bilang kalau bisa cepat sudah. Jadi kita ngumpul cepat-cepat tidak apa-apa ya. Karena ini waktu untuk kita mengusulkan usulan-usulan bawa usulan dari daerah ini ke Jakarta itu sebenarnya terakhir kemarin tanggal 30. Tapi diberi waktu sampai tanggal toleransi waktu sampai tanggal 6 Juli. Jadi waktu tinggal beberapa hari saja ke depan. Ada beberapa program penting yang harus dibawa ke Jakarta, jadi besok nanti saya harus berangkat untuk antar. Jadi kita ketemu hari ini untuk diserahkan. Ini secara simbolis. Setelah itu ada Bapak Wakil Bupati, ada beberapa pejabat yang lain bisa menindaklanjuti. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian Ibu Bapak sekalian saya ucapkan terima kasih. Shalom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.